Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar limit fungsi aljabar. Sebelum anak-anak belajar limit fungsi aljabar, ada dua materi prasyarat yang harus dikuasai. Yang pertama masalah keterbagian, yang kedua menghitung nilai fungsi. Untuk masalah keterbagian, perhatikan definisi berikut. Bilangan bulat B terbagi oleh bilangan bulat A jika ada bilangan bulat X sehingga B itu A kali X. Coba perhatikan, berapakah 8 dibagi 2? Ya, sama dengan 4, karena 8 itu sama dengan 4 dikali 2. Berapakah 8 dibagi 0? Ada yang jawab 0? Ada yang jawab 8? Atau jawab yang lainnya? Kalau kalian menjawab 8 dibagi 0 itu sama dengan 0, ini artinya itu 8 sama dengan 0 dikali 0. Benar apa salah pernyataan ini? Salah. Kalau ada yang jawab 8 dibagi 0 sama dengan 8, artinya itu 8 ini sama dengan 8 dikali 0. Benar apa salah? Salah juga. Jadi 8 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Ini yang harus kalian ingat. Perhatikan lagi. Sekarang berapakah 0 dibagi 0? Ada yang jawab 0? Ada yang jawab 1? Perhatikan, yang menjawab 0. 0 dibagi 0 sama dengan 0. Ini benar karena 0 itu sama dengan 0 dikali 0. Untuk yang menjawab 1, ini artinya 0 itu sama dengan 1 dikali 0. Benar juga. Kalau mungkin ada yang menjawab 0 dibagi 0 sama dengan 2, ini juga benar karena 0 itu sama dengan 2 dikali 0. Jawab 100 juga benar juga karena 100 dikali 0 itu juga sama dengan 0. Jadi 0 dibagi 0 ini disebut bentuk tak tentu. Kesimpulannya, C dibagi 0 itu tak terdefinisi. C-nya tidak sama dengan 0. Kalau C-nya ini 0, berarti ini bentuk tak tentu. Kalau C-nya tidak sama dengan 0, tak terdefinisi. Berikutnya, menghitung nilai fungsi. Perhatikan contoh berikut. Kita punya fungsi seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1. Tentukan nilai fx untuk x sama dengan negatif 1. Berarti cara mencari nilai fx-nya, satunya ini kita ganti dengan negatif 1. Ya, seperti ini. Sehingga kita dapatkan 0 dibagi negatif 2 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka X-nya kita ganti 0 sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka X ini kita ganti dengan 1. 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1 juga 0. Sehingga menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, sekarang kita akan belajar definisi limit fungsi aljabar. Kata limit berasal dari bahasa Inggris berarti mendekati. Sesuai dengan kata mendekati, jika dikatakan bahwa X mendekati 2, artinya X itu hanya mendekati nilai 2, tetapi tidak pernah bernilai
2. Untuk mempermudah perhitungan, kata mendekati kita ganti dengan simbol anak panah seperti ini. Perhatikan, misal tadi kita punya fungsi fx, x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1. Untuk x mendekati 1, artinya kan x tidak sama dengan 1, tetapi diambil nilai-nilai sekitar 1. Kita punya tabel seperti ini. Untuk x sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan 1. Begitu kita ambil seterusnya sampai x mendekati 1. Kita ambil nilai 0,99. Ternyata kalau dimasukkan ke dalam fungsi ini hasilnya 1,999. Ini artinya mendekati 2. Kemudian kalau kita ambil dari kanannya, diambil 2, dimasukkan sini, menghasilkan fx sama dengan 3. Turun sehingga dia mendekati 1, yaitu 1,001. Kita masukkan ke dalam fungsinya, menghasilkan nilai 2,001. Secara grafis dapat kita gambarkan seperti ini. Untuk x mendekati 1, maka y-nya mendekati 2. Tetapi ketika x sama dengan 1, itu garisnya terputus atau berlubang, karena kan tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Sehingga secara matematis dapat dituliskan limit fungsi x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1 mendekati untuk x mendekati 1, maka hasilnya mendekati 2. Dengan demikian, secara intuitif limit fungsi dapat diartikan sebagai berikut. Misalkan f suatu fungsi dalam variabel x dan L itu bilangan real, maka limit fx untuk x mendekati a, maka nilai fx-nya mendekati L. Coba perhatikan tabel tadi. Suatu fungsi dikatakan mempunyai limit atau limitnya ada, itu kalau limit kirinya sama dengan limit kanan. Limit kiri maksudnya didekati, x mendekati dari arah kiri, berarti yang lebih kecil. Kalau limit kanan berarti limitnya didekati dari arah kanan atau lebih besar dari nilai x-nya. Sehingga kita punya definisi seperti ini. Contohnya, gambar manakah yang disebut mempunyai limit pada saat x mendekati c? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini gambar A dan gambar C, ini dikatakan mempunyai limit. Kenapa? Karena ketika didekati dari kiri maupun dari kanan, dia mendekati C. Ini pun demikian. Gambar B tidak mempunyai limit karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Begitu juga D, limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Contoh berikutnya, apakah nilai limit fungsi berikut ada? Yang pertama ini, yang kedua ini. Kita bahas. Untuk limit fungsi 2x ditambah 3 untuk x mendekati 2, kita dekati dari kiri, berarti nilai-nilainya x kurang dari 2. Nah, kita ambil 1,90, kita masukkan ke fungsi ini, ternyata menghasilkan 6,80. Kemudian kita tingkatkan lagi sampai x mendekati 2, yaitu 1,999. Boleh lebih dari ini yang mendekati 2. Nah, ternyata ini kalau dimasukkan menghasilkan nilai 6,99. Ini mendekati angka 7. Ya, berarti kalau dari kiri menghasilkan angka
7, mendekati 7. Untuk X dari kanan, yaitu nilai X nya lebih dari 2, coba kita ambil mulai dari 2,10, ternyata menghasilkan 7,20, dan seterusnya sampai mendekati 2, yaitu diambil 2,001, ternyata menghasilkan nilai 7,002 kalau dimasukkan ke dalam fungsi ini. Nah, ini tampak bahwa ketika X didekati dari kanan, fx makin mendekati angka 7. Artinya limit fungsi fx ini untuk X mendekati 2 dari kanan juga mendekati 7. Karena limit kirinya sama dengan limit kanan, yaitu mendekati 7, maka limit fungsi 2x ditambah 3 untuk X sama dengan 2, nilainya mendekati 7. Untuk contoh yang B, untuk limit fx X mendekati 5, perhatikan untuk X kurang dari 5, berarti limit kirinya itu kita gunakan X. Untuk limit kanannya kita gunakan 5 dikurangi X, sehingga ini limit kirinya kita masukkan, berarti menggunakan yang X ini, berarti limit X kita masukkan menghasilkan angka 5. Untuk X didekati dari kanan, berarti kita gunakan fungsi yang ini, maka limit 5 dikurangi X nya kita substitusikan dengan 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Limit kirinya sama dengan 5, limit kanannya sama dengan 0. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit fx untuk X mendekati 5 tidak ada. Demikian anak-anak, pembelajaran kali ini tentang definisi limit fungsi aljabar. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar menentukan nilai limit fungsi aljabar. Terima kasih.